Shalom, selamat sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru, beserta staf pegawai, peserta didik kami, dan khususnya orang tua kami yang sedang berada di rumah. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita di sini untuk mendengar sabda Tuhan. Sebelum itu kita mengambil sikap, kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Kau masih memberi kami berkat dan juga rezeki yang masih bisa kami peroleh daripada-Mu. Ya Tuhan, kami sebentar ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau ampuni ya Tuhan, supaya tidak terhalang kasih dan karunia yang Anda berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan melalui pengantara kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, peserta didik kami yang sedang berada di rumah, kita buka Alkitab kita. Di sini Injil Tuhan dikutip dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seseorang perawan yang bertangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, hari ini adalah hari raya Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Suatu peristiwa besar dalam rangkaian rencana keselamatan Allah. Maria disapa oleh Gabriel sebagai wanita yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Bunda Maria mungkin tidak dibekali dengan latar belakang pendidikan formal yang bernama dan
bukan berasal dari keluarga yang berkelimpahan. Namun Maria mempunyai kepribadian yang dibutuhkan Allah. Ia adalah seorang wanita yang rendah hati dan kuat dalam iman. Hal itu dinyatakan kala ia adalah menjawab sapaan dari Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Sang Maha Kuasa. Maria menyebut dirinya hamba sebagai seorang yang bersedia untuk taat dan setia untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuannya. Apakah kita berani menempatkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah? Menjadi seorang hamba berarti kita taat mendengarkan dan setia melaksanakan apa yang menjadi panggilan dan tanggung jawab kita. Sebuah pilihan untuk setia pada perintah Tuannya karena hamba sangat mempercayai Tuannya. Seorang hamba percaya bahwa Tuannya adalah yang memberinya kehidupan, yang memberinya berkat, yang memeliharanya dalam damai sejahtera. Tuhan kita adalah Allah sendiri. Sudahkah kita menjadi hamba-Nya? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Baik, itulah tadi renungan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita panjatkan doa supaya kita selalu menyerahkan segala aktivitas kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan Putra Tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama dengan Yesus menjadi manusia, oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat.